Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di sore hari ini di live interaktif fikih praktis ilmu waris. Dan bersama kita di sini sudah ada Ustaz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah taala. Alhamdulillah, dan Ustaz sudah berkenan berhadir bersama kita di sini dan kami tunggu teleponnya. Masalah seputar waris, hibah dan seputar itu, dan di nomor telepon 021 212 32 333 yang seperti tertera di layar. Dan bagi pendengar radio yang tergabung dalam Artvisi bisa di 021 212 32 333. Itu ya, kan hanya mendengar, kan nggak bisa lihat layar, maka kami sebutkan. Baiklah, tidak berpanjang waktu, kita langsung sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar, Ustaz? wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Bambang. Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nyecer. Ustaz, iya alhamdulillah kita berbahagia sekali antum bersedia meluangkan waktu untuk mampir ke studio, kemudian menyapa pemirsa dan menerima masalah-masalah yang datang. Alhamdulillah. Masalah yang datang. Hidup ada masalah terus, Ustaz. Bukan nerima duitnya ya. Antum, Ana juga mau Pak itu. Sadar. Ya gimana, Ustaz? Hidup tuh masalah kok datang terus. Banjir, Ustaz, masalah ya apa saat ini. Nah, terkait mengenai ini Ustaz. Jadi kita butuh sekali Ustaz, butuh masukan dari antum dan peringatan juga nasihat dan sengaja sangat penting saat untuk kita. Nah, cuman kali ini yang bukan kebetulan qadarullah, yang mengalir pertanyaan masuk ke Fatwa TV itu Ustaz, 63% wanita. Waduh, kenapa nih perempuan? Jadi sisanya itu pria, sedikit pria justru. Nah maka dari itu sepertinya butuh nih saat antum berikan nasihat kepada pemirsa. Artinya yang semangat belajar ini, ya. Berarti yang semangat belajar ini berarti perempuan. Oh begitu Ustaz? Jadi kalau 60% berarti 60% dari pemirsa yang nonton berarti perempuan. Iya. Penilaian kasar. Oh ya, Masya Allah. Iya. Positif thinkingnya seperti itu ya Teh? Masya Allah. Nah, Masya dengan Allah, begitu mohon Ustaz, kami diberi nasihat dan pemirsa terutama yang mengarah ke gender wanita begitu Ustaz. Barakallahu fiikum, tafadhal masykurah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, dalam urusan pahala dan dosa, urusan menggapai hidayah Allah, urusan jalan menuju surga, ini tidak ada bedanya antara laki dengan perempuan. Semua mendapatkan porsi yang sama untuk mendapatkan kemuliaan itu semua. Jadi jalan menuju surga itu sama laki dan perempuan. Sebab untuk menggapai hidayah dari Allah itu semuanya sama. Kiat untuk hidup bahagia dunia akhirat itu semua sama antara laki dan perempuan. Ini satu prinsip dasar ya, bahwa hidayah, pertama, hidayah itu memang di tangan Allah jemaah. Ya. Kedua, kita harus menggapai, berusaha cari sebab untuk mendapatkan hidayah itu. Ya, karena hidayah itu diperoleh dengan sebab. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab Madarijus Salikin. Yang ketiga, sebab yang harus kita lakukan itu adalah sebab yang berpijak pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama salafus salih. Nah, ini prinsip dasarnya. Ya, apa bentuk usaha yang perlu dilakukan bagi laki perempuan? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, ya, tidak ada membedakan di sini sama sekali.
Ya, siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, dan dia beriman. Nah, disinilah pijakan dari amal, yaitu iman, ikhlas, tauhid, jauh dari syirik. Apa hasilnya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah kasih dia kehidupan yang bahagia di dunia. Berarti hidup yang bahagia itu adalah amal saleh, yaitu yang sesuai dengan Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian penjelasan Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna amal saleh. Dan iman, yaitu keikhlasan kepada Allah, tauhid, jauh dari syirik. Berarti ini kunci amal saleh, laki perempuan. Hidup bahagia, di akhirat pahala berlimpah. Nah, ini berlaku semuanya. Khusus perempuan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Adapun perempuan-perempuan yang ingin menjadi wanita yang saleh adalah wanita yang menikah. Ya tentu, karena menikah itu adalah fitrah. Enggak, saya enggak mau menikah. Capek ngurusin suami, ngurusin anak. Enggak ada. Ini adalah fitrah yang membohongi dirinya sendiri. Ya, menikah. Ini adalah kebutuhan manusia dan itu bisa bernilai wajib orang menikah. Lalu setelah itu, fasalihat, wanita-wanita yang seperti ini, qanitat, dia harus taat sama suaminya. Ya. Nah, inilah yang nilai lebih dari wanita. Dia harus taat sama suaminya. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia harus menjaga apa yang sudah dijaga oleh Allah. Menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami. Ini, pahami ini. Inilah wanita. Jadi dia beramal saleh, dia bertauhid, beramal saleh sesuai Quran hadis, kemudian dia taat sama suaminya, ya, menjaga kehormatan dia, menjaga kehormatan suaminya, dan menjaga harta suaminya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam konteks ini, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha udkhulil jannah min khayyi abwabin syi'. Jika wanita itu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian jaga kehormatannya, taat sama suaminya, silahkan Anda masuk surga dari pintu mana saja. Masya Allah. Jadi inilah tauhid, keikhlasan, amal saleh sesuai Quran, sunnah. Kemudian apa namanya tadi? Taat sama suaminya, jaga kehormatan Anda, jaga kehormatan suami Anda. Kemudian berikutnya apa? Jaga penampilan Anda ketika di dalam rumah. Nah, ya Rasulullah, siapa perempuan yang baik? Idza nadharta ilaiha sarrat. Kalau kamu ngelihat dia, rumput di rumah saya akan selalu hijau dan indah. Itu jemaah. Ya, kalau Anda melihat istri Anda, maka Anda akan mengatakan, buah di rumah saya akan selalu manis dan selalu ranum. Ya, tak pernah muncul kata-kata rumput di tetangga saya lebih hijau daripada saya, tidak ada. Mangga di sebelah kok lebih manis daripada mangga saya, tidak ada. Tapi mangga di rumah saya akan jauh lebih manis dan rumputnya jauh lebih hijau, pemandangannya jauh lebih indah. Itulah wanita ya, di rumah, menyenangkan suaminya dengan penampilan-penampilannya. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah Ustaz, itu nasihatnya. Masya Allah. Jadi itulah yang harus kita diperhatikan ya Ustaz ya, untuk pemirsa, terutama untuk yang akhwat ya, para wanita ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, diingatkan kembali kita sama-sama di sini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, ini sudah ada pertanyaan di line telepon. Oh, ya. Belum saya tanya dari sini udah masuk, alhamdulillah. Nah, pertanyaannya dari Bapak Rosyid di Banjarnemasin ini sekarang ya. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bapak Yasir Rashid ya. Silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rashid di Banjarmasin. Barakallahu fiik. Silakan Pak. Ya. Ini sebelumnya saya minta maaf kalau pertanyaan saya ini ambigu gitu ya, karena saya kurang bisa merangkai kata gitu ya. Saya juga minta maaf Pak kalau saya kurang paham dengan pertanyaan Bapak. Sama-sama Pak. Ya, Ustaz Nistar suka bercanda. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Monggo Bapak, monggo. Silakan Pak. Begini Ustadz ya, dulu saya pernah menanyakan dengan Ustadz gitu ya, seorang suami istri istrinya suaminya meninggal, kemudian tidak mempunyai anak, hanya punya saudara laki yang sebapa gitu ya. Pertanyaan saya itu dijawab Ustadz waktu itu sang istri mendapat 1/4 bagian dari hartanya, kemudian yang 3/4 untuk pewaris yang lain dari saudara-saudaranya yang sebapa gitu ya. Kalau nggak keliru saya begitu ya Ustadz ya. Ya, lanjutkan Pak pertanyaannya. Lanjut. Jadi begini, saya juga pernah menanyakan, tapi pertanyaan saya ini ada tambahannya. Nah, suami istri ini bekerja gitu, sama-sama bekerja, punya penghasilan sendiri-sendiri. Ini apakah juga pembagian harta waris tadi dijawabnya katanya kalau penghasilan itu harta yang dibagi itu dari penghasilan bersama, maka separuhnya dari harta itu untuk istri, dan kemudian istri mengambil 1/4 lagi yang separuhnya gitu ya. Apakah tergantung dari hasil yang didapat dari harta warisan itu, Pak? Pak Rashid, ya. Saya bertanya lebih spesifik ya, tidak bersifat umum. Ya. Ya, kalau bicara waris kan kita ini bicara aset, Pak Rashid. Barakallahu fiik. Aset. Nah, sekarang suami istri dua-duanya bekerja dan berpenghasilan, Pak Rashid. Ya. Nah, kalau suaminya wafat lalu dibagi warisan, ya, berarti yang mau dibagi ini warisan jenisnya apa? Saya ambil contoh, umpama rumah yang ditempati, ya, apakah rumah yang ditempati ini dulu dibeli dari uang suami dan uang istri? Ya, memang dua-duanya berpenghasilan. Ya, suami istri dua-duanya berpenghasilan. Tetapi pada saat kita bicara tentang sebuah aset, ya, apakah aset ini dibeli dari uang suami dan uang istri? Nah, ini yang harus dipertajam, Pak Rashid. Ya, Bapak Rashid masih monitor? Ya. Masih mendengarkan? Ya, saya masih siap. Ya. Silakan Pak, dipertajam pertanyaannya. Jadi harta yang diwaris tadi itu tidak diketahui gitu dari mana gitu, di antara suami istri ini siapa yang membeli itu ya gitu ya. Itu yang tidak diketahui. Besarannya pun kalaupun diketahui, besarnya juga tidak diketahui berapa persen punya istri, berapa persen punya suami. Jadi tidak jelas barang tadi dari mana gitu ya, penghasilan dari siapa gitu ya. Nah, istrinya bukankah masih hidup, Pak Rashid tadi katakan? Istrinya masih hidup sekarang. Kenapa tidak ditanyakan kepada istrinya siapa yang membeli rumah ini? Dia tidak jelas juga. Artinya dikatakan gitu campur-campur lah penghasilan tadi kan gitu kan. Dia tidak tahu juga siapa, nggak jelas dia ngomongnya begitu. Betul Bapak. Nah, kalau ngomongnya begitu berarti itu rumah punya suami, Pak. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena namanya orang ya. Saya, Mas Pongki ini beli mobil, Pak. Iya. Ketika ditanya, Mas Pongki ini mobil punya siapa sih sebetulnya? Punya Mas Pongki atau punya saya? Atau beli bareng? Pasti karena saya merasa mengeluarkan uang di mobil ini, pasti saya akan angkat bicara. Enggak, saya ikut beli. Pasti. Itu psikologi manusia, Pak. Ketika saya ngerasa saya ngeluarin uang, pasti saya akan mengatakan, iya saya dulu ngeluarin uang di situ. Tapi ketika saya tidak merasa ngeluarin uang, saya akan mengatakan, nggak tahu ya itu pakai uang siapa. Nah. Ya. Ini Pak, paham Pak Rashid ya? Nah, ketika dijawab saya nggak tahu ya pakai uang siapa, berarti itu uang siapa, Pak? Kembali kepada hukum al-asl. Hukum kaidah utama
di masyarakat kita dan di umumnya masyarakat bahwa suamilah yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan. Barakallahu fiik. Masya Allah, sudah paham ya Pak Di Rosyid sini ya? baru saya jawab secara hitungan warisnya Pak Rosyid. Nah, Biar nggak bagaimana, banyak Bapak pulsanya Rosyid? Pak Rosyid. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Udah nih. Para konflik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terima kasih Nah, atas teleponnya. Gimana, Begitulah jamaah sekalian. Ya, namanya manusia ya. Ketika saya ada join sama Mas Pongki, umpama. Kemudian Mas Pongki ini wafat, contoh. Serem banget. Mas Pongki wafat, umpama. Kemudian keluarganya mempertanyakan, ini usaha ini milik ayah apa enggak, kata anak-anaknya. Karena saya yakin ada duit saya di situ, otomatis saya akan bilang pada ahli warisnya, Neng, gitu ya, Dek, ya, saya ikut join di usaha itu loh sama Mas Pongki. Saya akan bicara. Langsung, itu manusiawi kan ada duit saya. Gitu ya. Kalau umpama anaknya, perasaan ada Pak Nizar yang ikut join sama Bapak Ayah, umpama. Di usaha ini, iya benar ada Nizar ikut join di situ. Anaknya nanya, ini usaha ini join siapa aja ya? Saya kan jawab, wah saya nggak tahu ya. Iya. Nah ini kan umumnya orang. Berarti saya nggak tahu ya. Berarti dikembalikan ke siapa? Berarti ya memang kembali kepada milik yang asli. Iya. Ini satu. Yang kedua jamaah, bahwa pada aslinya yang bertanggung jawab untuk menyediakan sandang, pangan, papan siapa? Suami, kan gitu kan? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah istri kalian di tempat tinggal yang layak dan yang sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, ini kan Al-Quran yang bicara, surat Tahrim kalau nggak salah. Berarti memang pada aslinya suami yang menyediakan. Nah, ketika permasalahannya tidak jelas di masyarakat tadi, maka dikembalikan kepada hukum asli, ya, istishabul hal kalau bahasanya Ustadz Musyafa, ya. Mengembalikan hukum kepada kondisi yang semula. Para ulama usul fikih sih sebetulnya, ya, dikembalikan kepada hukum semula yang semula aslinya apa? Aslinya suami yang tanggung jawab. Berarti aset ini punya siapa? Punya suami. Jadi bahasa, oh ini istri juga ikut berpenghasilan. Memang istrinya berpenghasilan, tapi penghasilannya buat siapa? Ya begitu ya. Buat apa? Penghasilan, apakah aset ini dibeli dengan penghasilan itu? Jangan langsung digeneralisir permasalahan yang tidak benar. Enggak, udah bagi dua aja. Yalah ini ngomong tidak benar, ini bahaya fatwa seperti ini. Ya kita harus pertajam dulu permasalahannya. Nah, kecuali ada satu bukti yang jelas bahwa istrinya ikut mengeluarkan uang. Ya, ikut mengeluarkan uang dalam pembelian aset ini. Saya ikut kok ngeluarin uang. Nah, baru itu dikatakan bahwa aset ini milik berdua. Tapi kalau hanya sekedar modal qabil tu nikah, saya terima nikahnya, kemudian secara otomatis tuh istri mengklaim dirinya memiliki harta dari suaminya, ya mohon maaf ya kalau bahasa saya kok jadi preman terminal begini. Ya mohon maaf loh ya, ini fenomena terlalu banyak masalahnya. Ya karena pernikahan dalam syariat Islam ini bukan bisnis. Ya, tetapi pernikahan dalam Islam ini ibadah mahdhah, ibadah istilahnya dalam mazhab Syafi'iyah. Ini ibadah murni. Ya. Ibadah murni gitu. Oh, istrinya bekerja. Iya. Oh, hartanya penghasilannya dicampur-campur. Penghasilan istri sama suami ditaruh dalam rekening yang sama. Ya, kemudian dibelanjakan yang sama. Nah, ini yang runyam. Repot. Ini baru ruwet. Untuk itu jangan dicampur-campur penghasilan Anda. Istri punya penghasilan, ya udah bikin rekening sendiri aja. Suami punya penghasilan, ya udah bikin rekening sendiri. Kemudian hak Anda sebagai istri dari suami, ya itu sudah menjadi hak Anda.
Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, kalau udah seperti itu, berarti aset ini milik siapa? Ya berarti milik suami utuh 100%. Ya. Berarti istri dalam kasus Pak Rosid di Banjarmasin ini yang nggak punya anak, berarti istrinya mendapatkan 1/4. Kalau suaminya punya anak, ya berarti istrinya dapat 1/8. Udah nggak ada lagi, bagi dulu 50%. Dasarnya apa? Gitu ya. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya, atas wanti-wantinya kepada kita semua yang ada di sini, terkhusus tadi Bapak Rosid di Banjarmasin ya tadi ya, Masya Allah. Kita masuk ke pertanyaan dari website Ustaz. Assalamualaikum Ustadz Nizar, izin bertanya Ustadz tentang waris. Saya anak kelima dari 7 bersaudara. Orang tua saya meninggal dan meninggalkan harta waris berupa rumah seluas 108 meter persegi. Lantas ayah wafat 1989, ibu wafat 2014. Berapa anak ayah? 1989. Oke. Terus kemudian ibu wafat 2014. Wah, jauh. Iya. Kemudian anak pertama perempuan. Kemudian anak kedua laki-laki yang wafat juga tahun 2013. Memiliki 2 anak laki-laki yang wafat itu anaknya. Anak laki wafat. Jadi punya cucu berapa? 2 nih. 2013 sebelum ibunya berarti. Terus ya. kemudian anak ketiga laki-laki, anak keempat perempuan, anak kelima perempuan lagi, anak keenam perempuan, wafat 1998. Jadi anak perempuan wafat 1998. Oke. Belum berkeluarga. Nah, kemudian anak ketujuh, Masya Allah, laki-laki. Semenjak bapak wafat, belum pernah dibagi waris. Lantas, bagaimana ya Ustadz pembagiannya? Dan kapan harus dilakukan pembagian warisnya? Gitu katanya. Barakallahu fikum. Dari mana ini? Di Rini, DKI Jakarta, Jakarta Timur. Rini. Jakarta Timur. Dari Jaktim. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Dari Ibu Rini. Ya, barakallahu fiki. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya di Jakarta Timur. Intinya sang ayah wafat di tahun 89, ibu 2014, warisan belum dibagi sampai sekarang. Nah, dari pertanyaannya ini terlihat bahwa harta peninggalan itu milik sang ayah. Ini dari pertanyaan ya yang kita tangkap ya. Lalu bagaimana pembagian waris? Satu anak laki wafat 2013, satu anak perempuan 98, berarti aman. Nah, berarti aman. Berarti ahli warisnya tetap dihitung 7. Tetap dihitung 7 ya. Ahli waris tetap dihitung 7. Alhamdulillah. Walaupun 2 orang sudah wafat, tetapi tetap dihitung 7 orang ahli warisnya. Karena mereka yang berdua itu wafat setelah sang ayah, yaitu setelah pewaris. Jadi ahli warisnya tetap 7. Nah, apakah dibagi secepatnya lebih baik? Iya, karena ini sudah kelamaan, sudah 89. Berarti sudah berapa tahun 20 tahun lebih, 30. 40 tahun. 40 tahun. Iya, sudah 40 tahun. Subhanallah ya, sudah kelamaan ini. Jadi udah terlalu lama ya. Terlalu lama, maka lebih baik Anda segera dibagi warisannya karena sudah terlalu lama. Ahli warisnya 7 orang dan ibu Anda masih dapat warisan dari situ. Jadi ahli warisnya siapa? Ibunya dan 7 anak. Hitung dulu seperti biasa, ibu dapat 1/8, sisanya 7/8 diberikan kepada 7 anak. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, 1 anak laki yang sudah wafat, haknya dia 2 bagian tadi, haknya dia diberikan kepada ahli warisnya dia. Ahli warisnya dia siapa? Berarti ahli warisnya dia adalah istri dan anak-anaknya dia. Ya, berarti istri dia sama 1/8, anak-anak dia 7/8, gitu ya. Kemudian 1 anak perempuan yang sudah wafat juga tahun 98, belum menikah.
haknya dia satu bagian. Ya, berarti hak dia satu bagian diberikan kepada ahli warisnya dia. Siapa ahli warisnya dia? Ahli warisnya dia adalah 6 bersaudara, termasuk saudara dia laki-laki yang sudah wafat itu. Ya, berarti 6 bersaudara, termasuk saudara dia laki-laki yang sudah wafat. Haknya dia yang satu dibagi ke mereka. Jadi dibagi berapa? Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, haknya yang wafat itu laki-laki diberikan kembali kepada ahli warisnya dia. Begitulah seterusnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Ibu Rini tadi ya di Jakarta Timur, semoga menyaksikan dan insya Allah kami akan kirimkan secara japri apa yang sudah dikatakan, disarankan oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Baik Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari Novia di Magelang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar, saya ingin bertanya Ustadz, ada seorang suami yang meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki dan bapak kandung suami. Bagaimana ketentuan pembagian harta warisnya ya Ustadz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Novia di Magelang. Ya, semoga Allah menjaga masyarakat Magelang dari berbagai macam bencana, erupsi Merapi atau apa saja ya. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita dimanapun berada dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan doa, pasti Allah akan menjaga diri kita dari berbagai macam keburukan. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan keberkahannya kepada kita. Para pemirsa dan para pendengar radio, menjawab pertanyaan waris yang seperti ini enak cepat jawabnya jemaah. Suami meninggal, ya istri yang ahli warisnya istri, 2 anak laki sama ayahnya. Berarti siapa? Berapa ini? Istrinya dapat 1/8, ayahnya dapat 1/6, sisanya diberikan kepada 2 anak laki-laki dibagi rata. Udah. Oh, masya Allah begitu ya. Ya, alhamdulillah. Ini apa maksudnya Islam aplikatif itu ya, mudah. simple, enak ya. Islam itu mudah. Islam itu mudah. Sesuai dengan campaign kita ya. Islam itu mudah. Yang bikin sulit itu hawa nafsu yang dikompori sama setan CRT. Nah itu yang satu aja udah bikin bingung saat gimana saya bisa aja. Masya Allah. Iya, berikutnya saat ini pertanyaan dan tampaknya seperti akan ada telepon masuk ini. Coba kita tunggu sesaat. Baik. Pertanyaan berikut sudah tersambungkah teman-teman? Tentang waris ya? Bismillah, sekarang kita sapa dulu penelpon yang masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa di mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Oh, silakan Ibu atau Bapak ini? Iya, saya Ibu. Oh, Ibu, silakan Ibu. Ya, saya mau bertanya. Jika ibu saya ketika menikah dengan ayah saya membawa anak, jadi itu kakak tiri, apakah ketika ayah saya meninggal, kakak tiri saya itu mendapatkan jatah warisan? Yang pertama, yang kedua, jika ibu saya meninggal atau menjual warisan dari ayah saya berupa rumah, apakah kakak tiri saya juga mendapatkan hak yang sama jika dihibahkan, mendapatkan hak yang sama, atau mendapatkan warisan ketika ibu saya dan ibu dia meninggal? Yang ketiga, nanti dulu satu-satu pelan-pelan. Ya, pertanyaan Ibu masih bias di saya. Jadi ada seorang ibu menikah dengan seorang suaminya yang sekarang. Iya. Kemudian ibu ini ketika menikah dengan suaminya janda punya anak. Iya. Kemudian pernikahan dengan si suami sekarang punya anak juga. Iya. Gitu kan? Nah sekarang si suaminya ini wafat, begitu? Iya. Nah, ketika suami wafat, apakah anak dari bawaan ibu ini dapat warisan dari ayah tirinya? Maksudnya begitu? Iya betul. Terus ada lagi yang diucapkan? Yang keduanya, ketika ibu saya meninggal, kan ibu saya kan itu masih ada rumah dari ayah saya jatah ibu saya. Apakah anaknya itu
mendapatkan warisan, dan kalaupun dihibahkan dari ibu saya, apakah mendapatkan jatah hak yang sama dengan anak-anak yang lain? Oke. Oke. Anak bawaan ibu Anda berapa? Satu, laki perempuan? Perempuan. Satu perempuan. Terus anak dengan pernikahan dengan suaminya ini berapa? Ada 7. Wah, Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Allah. 7 ya, laki perempuan berarti? Iya. Laki perempuan. Iya. Nah, sekarang yang ditanyakan ketika suaminya ini wafat, apakah anak perempuan bawaan ini dapat warisan gitu kan? Iya. Jadi ketika ibu saya, yang pertama tadi ketika ayah saya meninggal. Ya. Yang kedua, ketika ibu saya ingin menghibahkan, apakah dia mendapatkan hak yang sama dengan anak-anaknya? Ya. Atau ketika ibu saya meninggal, apakah dia mendapatkan jatah warisan juga dengan hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya? Hibah atau warisan yang Anda tanyakan? Ketika ibu sebetulnya sih hibah karena mau dijual. Cuman saya cuma mau bertanya aja biar tahu ilmunya, kalau misalkan ibu saya nggak dapat, dia juga mendapatkan hak itu. Hibah dari siapa ke siapa? Dari ibu ke anak tiri, ke kakak saya tiri. Oh, ibu Anda menjual aset kemudian dihibahkan kepada anak bawaannya. Anaknya. Enggak, ke anak-anak semuanya. Terus yang saya tanya, apakah dia mendapat hak juga gitu? Ibu Anda menghibahkan hartanya kepada semua anaknya yang 8 ini. 8-8-nya dikasih hibah semasa ibu masih hidup. Apakah maksud saya sebenarnya ibu tuh mau jual, baru mau, cuman yang dipertanyakan apakah anaknya yang tiri itu mendapatkan hak yang sama gitu. Oh, oke. Ya, paham. Paham. Terus yang ketiga ada satu lagi. Silakan. Banyak sih soalnya. Iya. Ibu itu pernah berwasiat waktu ayah saya meninggal itu. Jadi yang udah menikah sama ibu tuh, karena ibu tuh nggak tahu ya, sama kita dulu nggak ngerti ilmunya. Jadi ketika ayah saya meninggal, yang sudah berkeluarga sama ibu dibagi-bagiin dari peninggalan ayah. Yang belum berkeluarga sama ibu dibikin surat wasiat bahwa rumah yang dia tempatin itu untuk jatah anak-anaknya yang belum diberi gitu. Jadi makanya apakah berlaku wasiat itu sampai sekarang gitu loh, Ustaz? Wow, iya. Paham. Aja sih, Ustaz. Iya, Barakallahu fiik. Terima kasih atas teleponnya ke Fatwa TV ya, Ibu dari Jakarta ya. Ditunggu jawabannya insya Allah. Ya. Fadal, Ustaz. Sebentar, biar nggak lupa saya. Iya. Lumayan. Jadi ada 3 pertanyaan dari Ibu di Jakarta. Barakallahu fiki. Semoga Allah memberikan keberkahan buat Anda dan kita semua, dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Seorang ibu, itu tadi dikatakan seorang ibu janda beranak 1 menikah dengan suaminya sekarang. Kemudian pernikahan sekarang punya anak 7. Ya, punya anak 7. Berarti total anak ibu ini, nah berapakah anak ibu ini? Nah pertanyaannya kan gitu kan. Anak ibu ini berarti 8. 1 dari suami yang pertama, 7 dari suami yang sekarang. Oke. Pertanyaan kedua, berapakah anak sang ayah? Nah, suaminya dia ini, suami yang kedua. Berapakah anak dari suami yang kedua? Jawabannya anak dari suami yang kedua 7. Nah, kenapa saya munculkan pertanyaan ini? Untuk memudahkan bagi kita pembagian warisnya. Oke, sekarang suaminya wafat. Si suami wafat. Siapa ahli waris dari suami ini? Ahli waris dari suami ini tentu istrinya, dia, dan anak-anak dari sang suami ini. Nah, itu tadi munculnya jawabannya ya. Ya, istrinya dan anak-anak dari suami ini. Berapa anak-anak dari suami ini? Anak-anak dari suami ini 7. Berarti anak bawaan dari istrinya ini tidak termasuk ahli waris dari dia. Kenapa? Karena dia bukan anaknya si suami ini, tetapi anaknya suami yang pertama. Faham tidak? Ya kan? Begitu. Jadi anak bawaan si ibu ini, anaknya siapa? Anaknya suami yang pertama. Mantannya. Ya. Jadi ketika ibu ini menikah dengan suami A, suami B, ya, suami B.
anak dari suami B ini berapa dengan ibu ini? 7. Jadi ketika suami B ini wafat, siapa ahli warisnya? Istrinya dia, ya istrinya dia sama 7 anaknya dia. Berarti anak yang dibawa oleh istrinya ini tidak termasuk ahli waris dari suami B karena bukan anaknya dia. Faham saya kira ya? Nah, insya Allah seperti itu ya. Insya Allah ya. Kemudian sekarang jika si ibu ini yang meninggal, Nah, pertanyaannya siapa anaknya ibu ini? ya. 7 apa 8? 8 Ustaz. 8. Iya, Nah, nambah 1 yang bekas iya, mantan. yang 1 ini yang dari mantan suami dia yang pertama, ya itu anaknya ibu ini. 7 ini juga anaknya ibu ini. Ya. Jadi kalau ibu ini wafat, anaknya ada berapa? 8. Jadi ahli warisnya siapa? Ahli warisnya 8 anak ini. Ya. Jadi 8 anak ini ahli waris dari si ibu ini. Ya. Jadi kalau ibu ini wafat, kemudian warisan ibu ini yaitu rumah yang dia peroleh dari suami dia yang B tadi, Ya. maka itu menjadi warisan buat 8 anak ini. Ya. Ya 8 ya, 8 anak ini 10 nanti jari saya. 8 anak ini. 8 anak. Oke, kalau ibu ini memberikan hibah, Nah. diberikan kepada siapa? 8 anak ini. Nggak boleh dia ngasih hibah ke 1 yang lainnya tidak dikasih. Oh tak kasih anak saya yang dari suami yang dulu. Yang 7 nggak saya kasih, kesian dia nggak dapat dari suami saya tadi yang B. Jadi ini saya kasih A. Nggak boleh. Kalau mau ngasih hadiah semua 8-8-nya. Ya, oke. Menjawab pertanyaan yang ketiga, si ibu ini bikin wasiat atau dari suami yang B bikin wasiat, yang berhak mendapatkan warisan yang sudah nikah. Jadi yang nikah dikasih warisan semua, yang belum nikah gigit jari nggak dapat warisan. Ya, akhirnya dibuatkanlah wasiat bahwa sisa aset semua akan menjadi milik hak yang belum dapat, yang belum menikah. Ya, bagaimana status ini? Ini tidak boleh, haram hukumnya. Haram ya Ustaz ya. Loh, kok bisa? Iya, dia membagi waris tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, berarti apa? Banyak kesalahan di sini. Kesalahannya apa? Dia membagi tidak sesuai dengan syariat. Pasti. Ukuran jumlah yang dibagi tentu akan sesuai selera, tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Hanya lagi apa? Mereka yang berhak mendapatkan warisan tidak dikasih, ditangguhkan. Berarti akan mendapatkan bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan juga. Jadi tidak boleh dengan cara seperti ini. Dan terus gimana Ustadz? Solusinya ini sudah terjadi. Tetap dihitung semuanya. Ini warisan siapa? Warisan ayah B, suami B. Ya, warisan suami yang sekarang. Berarti ahli warisnya siapa? 7 anak. Plus istri. Berarti plus istri dihitung sesuai ketentuan syariat. Si istri 1/8, 7 anak, 7/8-nya laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oke, anak bawaan nggak dapat karena ini warisan dari suami yang sekarang. Nah, Ya, hitung. Udah, oh ini dapat sekian juta, ini sekian juta, sekian juta, sekian juta. Oke, sekarang anak yang sudah menikah, dia sudah mendapatkan berapa? ya. Nah, disitulah. Oh dia mendapatkannya sekian, berarti masih ada kekurangan. Ya bayar. Hitung, bagi warisnya sekarang, ini kekurangan. Oh dia dapatnya kelebihan, bayar juga kamu, sini keluarin, kamu kelebihan. Iya gitu. Ya begitulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik.
Masya Allah. Situasinya agak sedikit ya Ustaz ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah sudah Alhamdulillah. ditanyakan. Alhamdulillah sudah ditanyakan. Alhamdulillah. Ini coba kita lihat lagi. Ternyata ada pertanyaan via telepon. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum tadi Ustaz. Oh, situasi yang lumayan tadi itu. Sekarang ada penelpon dari Bapak Ali di Medan. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya Bapak Ali ya. Ya. Silakan Bapak Ali. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, Pak Ali di Medan. Ini begini Ustaz. Ya, gimana Pak? Ada teman ya. Dia yang laki-laki menikah lagi, membawa 2 anak laki-laki. Nah, yang perempuan menikah lagi, ini udah sama-sama cerai. Yang perempuan menikah lagi, membawa 2 anak perempuan. Bawaannya 2 anak perempuan. Jadi masing-masing nikah lagi, masing-masing punya anak gitu ya? Ya, tapi yang laki-laki bawa 2 anak laki-laki, yang perempuan bawa 2 anak perempuan. Oh, sama-sama bawa 2. Ya, tapi laki-laki perempuan kan? Iya. Ya. Nah, jadi bagaimana cara pembagian harta warisnya itu Ustaz? Yang meninggal siapa Pak? Yang meninggal siapa Pak Ali? Yang wafat siapa? Belum ada yang, misalnya ini mau dibagi, belum ada wafat. Oh, Bagaimana? Tetapi kalau ada yang wafat, misalnya yang wafat duluan laki-laki, bagaimana pembagiannya? Kalau wafat? Ya berarti kan anaknya mereka 4 Pak Ali. Iya. Ya udah selesai Pak Ali. Jadi kalau yang wafat si lakinya berarti ahli warisnya 4 anak. Oh. Kalau yang wafat perempuannya berarti ahli warisnya 4 anak. Oh. Ya udah begitu Pak Ali. Iya. Jadi pembagiannya sesuai dengan syarat 2:1 lah. Iya begitu Pak Ali. Oke Ustaz. Ya. paham ya Pak? Ya. Terima kasih atas telepon. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih atas teleponnya ke Fatwa TV. Barakallahu fikum. Saat kita sambung pertanyaan dari website saatnya. Pertanyaannya seperti ini dari Indra Kurniawan di Jombang, Jawa Timur. Di Jombang, Jawa Timur, Bapak Indra bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar izin bertanya. Pak D kakak laki-laki dari ibu. Waduh, ini belum udah Pak D nih. Pak D kakak laki-laki dari ibu mertua. Tuh, mertua lagi Ustaz. Mertua lagi. Oke, ya, Pak paham. D kakak laki-laki dari ibu mertua bujangan. Maaf Ustaz, agak kurang waras katanya kondisinya. Tinggal bersama saya, Mas Indra ini yang bertanya. Tinggal sama, bolehkah saya menggunakan hartanya untuk biaya hidupnya? Nah, kemudian seandainya dia meninggal dunia dan masih memiliki harta, bagaimana pembagian harta warisnya? Dia bujangan. Kedua orang tuanya sudah meninggal. 2 kakak laki-laki sudah meninggal. Terus kemudian 1 kakak laki-laki masih hidup, sama 1 adik perempuan masih hidup. Begitu. Oke, bismillah, Ya. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Indra di Jombang. Ya, barakallahu fiqh. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita, kebaikan yang berlimpah kepada kita semuanya. Bolehkah kita menggunakan harta si bapak ini untuk kebutuhan dia sendiri? Ya, jawabannya ya pasti boleh lah. Ya, pasti boleh untuk kita untuk dia berobat. Mungkin dia butuh pengobatan rutin pastinya ya. Butuh kontrol pengobatan rutin ya. Anda menggunakan hartanya dia untuk kebutuhan dia sendiri. Boleh, enggak apa-apa. Tapi digunakan dengan penuh keadilan dan kehati-hatian ya. Boleh, tidak ada apa-apa. Memang itu kebutuhan dia dan itu hartanya dia, ya silahkan digunakan untuk kepentingan dia. Kemudian nanti di kemudian hari jika bapak ini wafat, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah yang Anda sebutkan tadi, 2 saudara kandungnya itu yang tersisa. Ya, 2 saudara kandungnya itu, yaitu 1 saudara laki kandung, 1 saudara perempuan kandung. Jadi yang laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ya, tinggal dibagi 3 aja. Ya, barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban antum kepada Bapak Indra Kurniawan tadi yang kebingungan mengenai pembagian waris dari Pak D misalnya begitu ya. Kemudian ini apakah ada telepon teman-teman? Alhamdulillah. Baiklah kita sapa sekarang ada telepon masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya. Ya, silakan. Dari siapa di mana?
hamba Allah dari Medan, Ustaz. Iya, baik. Maaf bicaranya agak tenang ya, agak lambat ya, sedikit nggak apa-apa ya. Silakan. Silakan Ibu. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki. Waalaikumsalam, Ustaz. Ana mau bertanya tentang warisan ini, Ustaz. Iya, silakan. Ini tentang masalah pribadi keluarga ya, Ustaz. Ya. Kita kan punya bapak udah meninggal ya, Ustaz. Kan itu meninggalkan sebagian tanah. Kita bilang kan nggak tahu meter, Ustaz. Kita tahu hanya ada 15 rantai itu kan, Ustaz. Bagaimana Bang? Ya itu ukuran di sana. Oh iya. Ya setelah terus. Silakan. Pelan-pelan Ibu, silakan. Ada abang yang paling tua, abang-abang ini Ustaz ya. Yang anak pertama dan anak kedua ini Ustaz, yang mau menjual ini Ustaz. Tanah tadi mau dijual, mau dipindahkan ke Pekanbaru gitu Ustaz. Maksudnya mau diperluas itu Ustaz, yang 8 rantai menjadi cara di Pekanbaru gitu kan Ustaz. Jadi di sini kami ada 10 Ustaz. Yang 2 setuju, yang 8 ini tidak setuju gitu Ustaz. Jadi itu saya kan sebagai yang paling kecil ya kan Ustaz. Iya. Saya nggak bisa mengasih pendapat gitu Ustaz, karena saya dianggap kan paling kecil, tidak perlu ikut ngambil pendapat gitu katanya kan Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Apakah yang 2 itu berhak memindahkannya untuk diperluas itu Ustaz? Karena kan tadi kecil gitu ukurannya kan Ustaz. Maksudnya biar dia perbesar nanti dibaginya yang besar-besar masing-masing dari 10 tadi gitu Ustaz. Seperti itu bagaimana pembagian warisan yang gitu Ustaz? Karena 15 mau dijadikan banyak gitu Ustaz. Apakah yang 8 tadi 15 rantai tadi dibagi 10 aja gitu Ustaz? Karena kami semua kan ada 10 orang gitu Ustaz. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Tolong dipenjelaskan ya Ustaz ya. Ya, insyaallah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu yang di Medan atas pertanyaannya. Pemirsa dan pendengar radio semuanya. Para ahli waris itu semuanya mendapatkan porsi dan hak yang sama dalam menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Semua mendapatkan porsi yang sama. Tidak boleh yang paling tua merasa dia tua, kemudian hanya dia saja yang berhak untuk menyampaikan pandangan. Terus adik-adiknya yang kecil-kecil, udah kamu kecil-kecil nggak usah ikut ngomong, nggak tahu menau, kamu diam aja deh. Nggak boleh, hadza zulm. Ya, ini membungkam haknya orang namanya. Jadi semua berhak menyampaikan pandangannya. Kenapa? Karena dia berhak atas harta itu. Ya, dia berhak atas harta itu. Ya. Jadi semua yang memiliki hak di atas harta itu, dia berhak untuk bersuara dan menyampaikan apa yang menjadi haknya dia. Nggak boleh dibungkam. Dia berdosa kalau ada yang membungkamnya. Kezaliman namanya. Ya. Yang kedua, semua ahli waris berhak untuk mendapatkan haknya dia. Karena memang dia punya hak dari warisan itu. Sehingga dia berhak untuk menyampaikan idenya pula. Setuju atau tidak, dibagi atau tidak. Jadi kalau seperti dikatakan tadi 2 setuju tapi 8 tidak mau, maka yang 2 tidak boleh memaksakan kehendaknya. Dia tidak boleh memindahkan tanah itu ke tempat lain karena ahli waris yang lain gak setuju. Jangankan 8 yang tidak setuju, 1 aja gak setuju, dia gak boleh memindahkan. Ya, tidak boleh dia memindahkan. Kenapa? Karena ada yang tidak setuju, karena dia haknya. Kalau dia bungkam haknya, dosa dia. Dia punya hak kok di situ Anda bungkam. Ya. Dia punya hak di situ. Dia beli, terus dia nggak boleh gitu, ibaratnya pembeli gitu ya, kita beli terus kita nggak boleh ngomong, nggak bisa, saya beli saya berhak ngomong dong. Ya saya punya hak di situ ya saya berhak bicara. Ya jadi semua punya hak, jadi semua berhak untuk menentukan sikapnya. Jadi kalau 8 orang tidak setuju, maka tidak boleh dipindahkan. Apapun alasannya, ini kecil di sana gede, ya apapun alasannya. Ya, sama aja di Jakarta umpama 1 meter di tengah kota, 100 meter di tengah kota, kecil 100 meter. Anda mau pindahin di pinggiran, jadi gede.
Ya apa bedanya? Nilainya sama aja duitnya. Iya, betul. Duitnya sama aja, mau gede mau kecil nilainya sama. Iya. Ya mau dibagi sama aja nilainya. Gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi situ ya, tapi itu hak Anda lah. Yang jelas yang dua orang ini tidak boleh memaksakan kehendak berdua tanpa melihat 8 dari saudaranya. Jadi kalau 8 saudara nggak setuju, ya berarti tidak boleh dia memindahkan, sama sekali nggak boleh. Terus yang itu yang ada udah barokah, itu rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Iya. Anda jual, Anda bagi berapapun yang Anda peroleh, itulah rezeki yang Allah berikan kepada Anda, dan itulah peninggalan orang tua Anda buat diri Anda semuanya. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah seperti itu jawabannya ya, Mbak Ibu yang bertanya tadi di Kota Medan, semoga bisa paham ya. Ini Ustaz, ada kalau kita masih memiliki sekitar 6 menit, semoga antum masih sempat menjawab dari Sarnila Ustaz di Padang, Sumatera Barat. Nah begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Saya mau bertanya tentang pembagian harta warisan. Suami sudah meninggal. Rumah sama mobil milik bersama yang didapat selama pernikahan apakah termasuk harta warisan? Terus waktu suami meninggal dapat uang pensiun dan uang duka 100 juta. Bagaimana pembagiannya ya Ustadz? Ahli warisnya adalah istri, 1 laki-laki anak dan 1 anak perempuan, ayah dan ibu mertua. Begitu katanya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Sarnila di Sumatera Barat. Ya, barakallahu fiik. Adapun masalah harta bersama tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Ya, nanti bisa jawabannya bisa dijadikan satu. Ya, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, masalah uang pensiun. Ya, uang pensiun ini juga sering ditanyakan. Uang pensiun ini termasuk harta warisan. Ya, karena itu adalah jerih payah dan keringat yang bersangkutan. Jadi uang pensiun ini uang warisan yang harus dibagi kepada para ahli warisnya. Uang duka yang diberikan oleh karib, kerabat, teman, tetangga, saudara, teman kantor dan sebagainya. Uang duka bukan uang warisan. Oh gitu ya Ustaz ya. Uang duka bukan uang warisan. Terus buat siapa? Ya terserah Anda, mau buat Fatwa TV juga nggak apa-apa. 100 juta ya Ustaz? Banyak ini Ustaz. Uang duka buat siapa? Ya buat keluarga Anda silahkan. Terserah Anda aja. Yang jelas itu bukan warisan. Uang duka. Ya, terserah keluarga. Semoga bisa dimanfaatkan untuk si semoga yang dimanfaatkan yang terbaik buat keluarganya. Iya, Masya Allah. Ya itu jawabannya. Masya Allah. Inti jawab pertanyaannya kan uang pensiun sama uang duka. Pensiun uang warisan, uang duka bukan uang warisan. Bukan uang warisan ya. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Ibu Sarnila di Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah. Insya Allah ini kita, apakah ada telepon masuk teman-teman? Baiklah. Ustaz, jawaban antum kepada Ibu Sarnila mentuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu yang ada pada antum. Amin. Dan antum tetap bersedia mampir ke Studio Fatwa TV untuk menerima masalah-masalah yang lewat telepon maupun lewat website kita nih. Kumpulan dari Facebook, Instagram gitu, Masya Allah Ustaz. Ya seperti ya Ustaz. Alhamdulillah. Acaranya saya tutup Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Teman-teman pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah. Tuntas sudah acara live fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Habibullah Ta'ala, dan semoga Allah memperkenankan kita untuk bertemu Ustadz Nizar lagi di pekan berikutnya, tapi pekan berikut ada sidang ya Ustadz ya? Oh insya Allah Senin masih bisa ya Ustadz ya? Masih bisa ya Ustadz? Nah, sidang fatwa Dewan Fatwa pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, saksikan update-nya di Sekilas Info insya Allah ya. Begitu kita semoga sehari Senin pekan depan dapat bertemu dengan Ustadz Nizar kembali di acara yang sama, jam yang sama. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu Ustaz. Oh iya. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir.